Nah, sawah itu kan sawah itu kalau dari orang tua kan masih wungkul sawah. Misalnya sawahnya 10 hektar misalnya gitu. Sawahnya 10 hektar misalnya. Dari orang tua masih wungkul kan. Itu kalau orang tuanya yang ngerjain memang kaya orang tuanya. Orang tuanya kaya karena sawahnya 10 hektar. Nah, beliau itu 6 bersaudara seingat saya. 6 bersaudara. Nah, kalau 10 hektar ini dibagi 6 kan jadinya enggak luas lagi kan. Biar gampang hitungnya, anaknya biar gampang 5 misalnya 5. Berarti kan per orang hanya dapat 2 hektar. Sama orang tuanya dibagi, sudah dihibahkan semasa orang tua masih hidup, sudah dihibahkan semua. Jadi masing-masing anak dapat 2 hektar. Kira-kira kalau dikerjakan sendiri-sendiri hasilnya sebanyak orang tuanya enggak? Itu orang tuanya punya kebijakan supaya ekonomi anaknya itu ekonominya supaya rata ekonominya. Punya kebijakan gini. Tetap dibagi per anak 2 hektar. Ini bukan waris ya, hibah ya. Kalau hibah kan memang rata kalau hibah. Nah, terus beliau bilang ke anak-anaknya, "Iki kok ngarape gentenan wae." Jadi misalnya 4 bulan ini yang garap si anak pertama. Jadi anak pertama itu garap 10 hektar tetap. Ngoten nggih. Begitu panennya 10 hektar. Terus kan padi itu 4 bulan. Nanti giliran anak kedua, 4 bulan yang kedua itu anak kedua itu. Yang ini kan enggak nyawa berarti kan? Karena enggak nyawa kan, tapi kan punya modal. Karena 10 hektar besar itu. Nah, punya modalnya dibuat dagang. Dibuat usaha lah, usaha macam-macam. Jadi hidup dari situ. Nanti anak kedua ngerjain sawah, panen 10 hektar kan? Nah, nanti anak berikutnya sampai giliran aja. 5 orang anak itu giliran aja. Garap tetap 10 hektar. Jadi tidak nggarap 2 hektar, tapi menggarap 10 hektar itu. Nah, itu nanti dari 10 hektar itu hasilnya dibuat dagang. Itu saya perhatikan keluarga itu ekonominya rata. Kan maaf ya, fakta ini kan ada di keluarga itu yang enggak rata ekonomi itu loh. Ada yang rata sih, miskin semua juga ada. Ini buatan ono sing sugih tenan, ono sing melarat, ono sing sedengan, ada gitu ya. Kali ini enggak, hampir semuanya rata-rata kaya. Walaupun ya kayanya orang kampung lah, rata-rata kaya. Itu seperti itu. Bisa dimengerti nggih? Nah, kira-kira itulah spiritnya Asy'ari, keluarga Al-Asy'ari. Nah, jadi keluarganya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kalau jenengan bisa begitu ya enak. Tapi itu contohnya sawah. Kalau kita apa ya contohnya? Iya. Enggak, maksudnya gini Bu, itu kan contohnya sawah. Kalau kita apa kita? Yang bisa kita contohkan. Ben anak-anak iso bareng-bareng. Mungkin yang punya kontrakan 100 pintu lumayan lah itu. Ya monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo kalau ada. Kita pengen cara kita atau doa atau mungkin ada amalan untuk dapat keturunan yang seperti itu kan. Kalau Rafi kan kadang-kadang walaupun anak banyak kan beda-beda. Nah itu gimana biar satu frekuensi legowo semua. Jadi kan bagus gitu ya. Yang menyatukan hati itu Allah sebenarnya. Harta itu tidak menyatukan hati. Jangan pernah kita berpikir bahwa kalau kita ninggalin warisan banyak, anak-anak kita akan akur, rukun, enggak jaminan. Saya itu sampai detik ini itu berapa banyak orang yang ditinggali warisan banyak oleh orang tuanya enggak kelar-kelar sampai sekarang itu ya. Iya, itu ya banyak. Jadi enggak jaminan juga memang. Jadi yang bisa menyatukan hati itu adalah Allah. Kita sebagai orang tua hanya bisa mendoakan. Saya secara pribadi untuk anak-anak saya itu sampai saya doakan yang macam-macam. Saya doakan di antara apa? Allahumma alif baina qulubihim wa aslih data bainihim. Saya hanya bisa mendoakan semoga di antara anak-anak saya itu hatinya saling dipertautkan oleh Allah dan diperbaiki keadaan-keadaan mereka. Saya hanya bisa mendoakan itu aja. Karena saya berkeyakinan yang bisa menyatukan anak-anak saya bukan uang saya, bukan perhatian saya, tapi Allah. Bahwa kita berusaha
berlaku baik pada semuanya, berlaku adil pada semuanya, bersikap baik pada semuanya. Itu upaya kita, tapi tetap yang bisa menyatukan mereka adalah Allah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena gini Bu, kadang mohon maaf sekali ya, kadang sampai dengan level anak-anak itu akur, rukun, baik, ya, tidak ada masalah. Kadang pengaruh ipar kan, iya, atau pengaruh besan, gitu. Ya semacam-macam. Makanya minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah. Iya, itu pendamping hidup itu sangat berpengaruh. Oh, keluarga yang tadinya baik-baik saja, salah pilih istri, salah pilih suami, bisa wassalam. Saya kira itu. Mau yang lain silakan. Jelas semua atau tidak jelas semua? Loh, jelas semua ini atau tidak jelas semua ini? Cekap. Saya itu jelas semua ini. Ini saya cukupkan apa saya teruskan ini? Mau saya teruskan, bapak-bapak udah pada nongol. Gak teruskan. Ya, mau cekap. Ya, pokoknya kesimpulannya itu aja ya. Jadi yang bisa menyatukan hati kita dan anak-anak kita itu sejatinya adalah Allah. Yang bisa menyatukan hati kita dengan anak-anak kita juga hakikatnya ya hanya Allah. Yang bisa menyatukan hati kita dengan pasangan kita itu hakikatnya juga Allah. Semuanya kita mohonkan kepada Allah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina itu. Ya Allah, pertaukanlah hati kami dan perbaikilah keadaan-keadaan kami. Ibu nggak salah ngangkatan itu, memang doa saya itu. Memang itu doa tadi itu. Ayo minta pada Allah agar hati kita dipertautkan oleh Allah. Karena bahkan Allah bilang kepada nabinya bagaimana itu dalam Al-Qur'an tuh. Andaikan kau wahai nabi menginfakkan emas sebesar gunung sekalipun, engkau tidak akan bisa menyatukan hati mereka, karena sejatinya Allah lah yang berkuasa menyatukan hati mereka. Paham ya? Jadi yang bisa menyatukan hati kita siapa Bu? Allah. Maka terkait bersatunya hati anak-anak kita, keluarga kita, itu mohonkan kepada Allah, minta kepada Allah. Kenapa? Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata baini, kan doa Nabi itu kan. Allahumma alif baina qulubina Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina itu. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Dzata bainina. Ada itu kami. Kalau anak-anak kami nanti, kalau kan ibu anaknya berapa? Allahumma alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim. Nah, itu niatnya untuk anak-anak kita itu. Kalau itu kami tadi itu, kami itu berarti ibu, suami, anak-anak semuanya dipertautkan. Jadi Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Dan perbaikilah keadaan kami. Tidak hanya saling dipertautkan, tapi juga dalam keadaan baik. Ini hadisnya dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dalam riwayat Al-Hakim, Abi Dawud dan Ibnu Hibban. Bunyi hadisnya Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Kalau data baina wahdina subulas salam wa najina min panjang. Kalau saya seringkali intinya dua itu. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Itu kita mohonkan kepada Allah agar dipertautkan di antara hati kami dan perbaikilah hubungan di antara kami. Jadi keadaan kami minta diperbaiki. Itu terus
wa aslih data bainina. Hadis riwayat Al-Hakim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau untuk mereka anak-anak kita, kan kalau anak kita 3 atau lebih, Allahumma alif baina qulubihim wa aslih data bainihim. Ya Allah, pertaukan antar hati mereka dan perbaikilah hubungan di antara mereka, atau keadaan mereka diperbaiki terus oleh Allah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah seurusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.